Nama saya Stefanus Aldo, saya dari NIM saya 1910416861. Saya dari kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen Pak Adi Mursalim SEMM. Materi bab 1 tentang dan peluang abad ke-21. Tujuan pembelajaran memahami perkembangan terbaru permasalahan, isu-isu penting manajemen operasional di Indonesia dan internasional, memahami konsep dasar dan fungsi-fungsi manajemen operasi secara komprehensi, melakukan analisis kasus, mengidentifikasi masalah tujuan, dan rekomendasi masalah dengan menggunakan konsep metode-metode memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen operasional. Bab 1, manajemen operasi tentang dan peluang abad ke-21. Sistem produksi. Pada masa lalu, pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha, fabrikasi yang menghasilkan barang-barang menyertai seperti mobil, perabot, dan semen, dan sebagainya. Namun pengertian produksi pada saat ini menjadi semakin meluas. Sering diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai masuk atau input menjadi pengeluaran atau output. Manajemen produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi, ada berbagai faktor yang harus dikelola, yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi, yaitu yang pertama ada material atau bahan, yang kedua mesin atau peralatan, yang ketiga manusia atau karyawan, modal atau keuangan. Manajemen yang akan mengevisionalisiskan keempat faktor lain. Ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari yang pertama ada ongkos produksi, yang kedua ada kualitas produksi atau jasa, yang ketiga ada tingkat pelayanan. Konsep dasar, manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dan fungsi operasi. Dari definisi di atas ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada fungsi. Manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi barang dan jasa. Yang kedua, ada sistem. Mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang dan jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Yang ketiga, keputusan. Menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasional. Sasaran operasi ditetapkan sebagai kriteria pengukuran prestasi. Yang pertama ada biaya, yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya modal, dan biaya operasi tahunan. Yang kedua, ada kualitas. Sebagai sasaran, maka kualitas produk dan jasa harus dijaga untuk kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menyerahkan pengacu pada kemampuan operasi untuk memenuhi permintaan penyerahan produk atau jasa pada pelanggan secara konsisten. Analisis dalam operasi produksi adalah reaksi yang cepat terhadap produksi atau perubahan volume dan memperkenalkan produk baru. Proses transformasi ada masukan, proses, dan pengeluaran. Di dalam masukan ada SDM atau sumber daya manusia, ada modal, mesin, dan metode, dan pasar informasi. Sedangkan di proses ada proses dan transformasi. Di pengeluaran ada barang atau jasa. Perbedaan barang dan jasa. Barang berwujud atau tembli. Yang kedua, dapat disimpan, proses mesin, produksi sebelum dikonsumsi,
kontak dengan konsumen rendah, dan kualitas objektif. Sedangkan jasa tidak berwujud, tidak dapat disimpan, proses manusia, produksi dan konsumen bersamaan, kontak dengan konsumen tinggi, dan kualitas subjek. Faktor-faktor produksi. Yang pertama ada alam, modal dan tenaga kerja, dan teknologi. Ruang lingkup. Perencanaan sistem produksi, ada perencanaan produksi, perencanaan lokal, dan perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar. Sedangkan sistem pengendalian produk, ada perencanaan proses produk, pengambilan bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, dan pengendalian kualitas pemeliharaan. Yang ketiga ada sistem informasi produk, struktur organisasi, proses atas dasar pemasaran atau pemesanan, dan produksi untuk persediaan. Tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produk, barang-barang, dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Manajemen operasi dalam Ebunis merupakan kegiatan bisnis internet yang tidak dapat meliputi pembelian atau penjualan dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individu maupun instansi. Fungsi e-bisnis yaitu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finansi, dan human requirements management. Proses transaksi online memegang peran yang sangat penting pada e-bisnis, termasuk proses transaksi online adalah yang pertama ada data entry, transaction processing, database, miscellaneous, dan document and report generation. Yang kelima ada query dan processing atau proses pemeriksaan. Tahap evolusi e-bisnis. Yang pertama ada tahap inform, tahap automate, dan tahap integrate. Dan terakhir ada tahap reinvent. Peran baru manajemen proyek di abad ke-21. Yang pertama ada loyalitas baru dan manajemen proyek. Kesimpulannya, manajemen operasi adalah kegiatan untuk menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi untuk menjadi output. Berlaku sebagai macam produsen barang seperti elektronik, garmen, otomotif. Demikian pula berlaku juga sebagai produsen jasa seperti media massa, hiburan, dan pendidikan konsultan. Baik, hanya ini kesimpulan dari saya, makul manajemen operasional. Terima kasih.